Ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebab anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Terus sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bicara tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, berarti ada yang kita kerjakan, ada usaha kita. Memang saudaraku, keselamatan itu anugerah. Tapi firman Tuhan juga berkata, saudaraku, orang yang selamat dalam Kristus, dia harus melakukan pekerjaan yang baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ingat tuh Efesus 2:8-9, bicara keselamatan baru perbuatan baik. Jadi selamat dulu kita, baru ada pekerjaan baik. Dan nanti pun waktu orang meninggal, apa yang dibawa dia? Perbuatan-perbuatan baik mereka menyertai mereka. Amin. Bukan harta kita yang menyertai kita nanti. Haleluya. Bahkan Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku akan kembali. Artinya bukan telanjang dia dikubur tanpa pakaian, enggak ada satu harta kita pun yang kita bawa. Semewah apapun rumah kita di bumi ini, saudaraku, di dunia ini, nanti waktu kita meninggal, rumah kita hanya berapa itu? Yang kalau banjir bisa di mana? Di sini kan ya. Banjir longsor, saudara, saya ingat langsung kuburan opung Mama Karyani, Opung Johan. Ya. Saya ingat waktu kuburan dulu, saudaraku, penguburan dulu kan, ya pas paling pinggir itu, pas paling pinggir ada sungai. Jangan ikut jatuh longsor, saudara. Ya, nah hanya sebegitu rumahnya. Dan itu pun saudaraku tidak bisa dinikmatinya. Udah kecil rumahnya, nggak bisa dinikmati. Maka sekarang saudaraku, jangan berbangga-bangga kita dengan apa yang ada pada kita sekarang ini, tapi nanti apa yang kita miliki di surga. Haleluya. Termasuk perkara rohani, termasuk praktek-praktek saudaraku, seremonial. Kayak tadi saudaraku, bangga dengan baptisan, lalu merasa kalau sudah dibaptis udah pasti ke surga. Belum tentu. Sama kayak pernikahan itu, saudara. Ada janji nikah. Berapa lama lah janji nikah? Kemarin coba Kak apa itu? Kak Rini sama Bang. Berapa lama lah saya ambil ya janji nikah mereka? Kurasa nggak sampai setengah jam. Tapi saudaraku, apakah dengan selesai mereka yang mengucapkan janji nikah, lalu menerima sertifikat nikah, lah selesai urusan mereka dalam rumah tangga pernikahan? Enggak. Bahkan saudaraku, setelah mereka ucapan itu akan banyak masalah. Maka disiapkan dengan satu pernyataan, menerima dia dalam suka atau senang. Suka. Nah, suka senang ya. Mau senang aja ya. Dalam sehat atau udah disiapkan itu, saudara. Karena banyak orang waktu sakit nggak mau lagi. Waktu sehat ya puji Tuhan. Tapi sakit Pak, aduh capek kan urusnya. Mau yang ceria aja lah. Jangan, saudaraku. Ya, amin saudara. Waktu mengucapkan itu enak, saudara. Menjalannya ini, saudaraku, baptisan begitu. Sebentarnya sakramen baptisan, doa dibaptis sebentar aja, nggak sampai 5 menit mungkin, saudara. Apalagi kalau banyak dibaptis, saudaraku, masih antri orang. Haleluya. Tapi praktek hidup ya menanggalkan atau menggugurkan selama itu saudaraku, sampai Tuhan datang. Menikah begitu sampai kematian yang memisahkan atau sampai Tuhan datang kedua kali. Katakan amin. Amin saudara. Pengakuan kita, aku anak Tuhan, terima Yesus dari baru, tuliskan namaku dalam kitab kehidupan di surga, puji Tuhan. Tapi setelah itu saudaraku, walaupun dari tulis Tuhan,
Bisa dihapus gak? Inilah artinya saudaraku, keselamatan itu bisa lucut. Maka katakan kerjakanlah supaya jangan hilang dia. Kayak berbahasa ini saudara. Haleluya. Saudara kalau bisa bahasa Inggris dan saudara nggak praktekkan terus saudaraku, lama-lama hilang, mulai kaku. Ya bibir ini, lidah ini ucapkan bahasa Inggris. Kenapa? Nggak sering dipraktekkan saudara. Tapi coba saudara punya bahasa Inggris, ada kemampuan, lalu dipraktekkan sering, praktekkan. Ya dalam menyembah Tuhan, dalam berdoa juga bahasa Inggris dan sebagainya. Nah saudara, kalau ini kita kerjakan saudaraku, maka bahasa kita makin lancar. Maka orang Amerika berkata, practicing makes someone perfect. Dengan mempraktekkan, dengan mengerjakan, menjadi sempurna. Begitu juga keselamatan kita. Supaya kita punya keselamatan sempurna saudaraku, gak lucu, tapi makin sempurnakan Tuhan, maka keselamatan harus dikerjakan. Haleluya. Bagaimana mengerjakannya? Kita baca saudara, ya. Mengerjakan keselamatan. Kita lihat saudaraku 1 Tesalonika pasal 3. Ayat 12 ya. 12-13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan. Iya, kalau ditambah terus lama-lama jadi berlimpah. Amin. Dalam apa? Dalam kasih. Dalam kasih rupanya. Bukan dalam harta. Bukan dalam kecantikan, kepintaran. Ternyata bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Dan inilah yang Tuhan minta kita kerjakan untuk mengerjakan keselamatan kita. Tetaplah dalam kasih. Amin. Tetaplah kerjakan kasih. Terus apa lagi? Dalam kasih seorang terhadap yang lain. Iya. Dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Berarti keselamatannya tidak karena didapati apa? Di hadapan Allah dan Bapa dalam keadaan tak bercacat, tak dan kudus. Berarti keselamatannya nggak lucu. Kalau dikerjakan ayat 12, bertambah-tambah bahkan berlimpah dalam kasih. Apa paling tinggi saudara? Orang banyak beraku lebih iman, klaim. Ya, mereka terobsesi dengan khotbahnya Coyonggi dulu saudara. Coyonggi memang dia punya karena iman luar biasa. Ya, karunia iman, bukannya iman, karunia iman. Sampai dia berkata, aku punya sepeda, aku udah punya meja untuk belajar. Apalagi ada 3 itu, kursi tempat aku belajar. Lalu saudaraku di ibadah minggu yang waktu dia ibadah tenda-tenda, ya di tempel-tempel lah, dia catat khotbahnya, putraku persiapan khotbahnya pakai bekas koran, ya. Koyakan koran itu tulis-tulisnya ayat-ayatnya asli, minim kali orangnya. Bayangkan dari penyakit paru-paru, ya TBC kronis, yang katanya nggak mungkin lagi hidup. Tapi ada seorang perempuan SMA, ya hampir tiap hari mengunjungi dia ke rumah sakit dengan pakaian seragam. Sampai sembuh pun, ya Coyonggi nggak tahu dia siapa perempuan ini. Sampai dia tulis di bukunya, dimensi keempat dulu saudara. Tolonglah, di mana engkau anak gadis? Ya, di mana engkau? Siapa kau? Tunjukkan dirimu. Enggak ada juga saudara bereaksi. Nah, bahkan banyak meyakini mungkin juga itu malaikat yang diutus Tuhan. Amin.
Nah, ketika saudaraku perempuan datang kepada dia, melayani dia, saudaraku, dia bilang begini, Pak Jo, kita memang belum kenal. Jadi kalau Bapak mau bersedia, di agama Buddha, tapi bukan Buddha apa ya, Kongfucu gitulah ya. Jadi Pak Jo, menurut dokter pun Bapak sudah tidak ada harapan lagi. Dikasih Alkitab. Mula-mula cewek itu nolak. Ya, dia kan bukan Kristen, ditolak. Berapa kali terus datang, tapi karena nggak mau terima Alkitab itu, dia nangis. Perempuan ini nangis berdoa. Lalu cewek ini merasa begini, keluarga aku sendiri nggak seperti dia mendoakan aku sampai nangis. Emangnya apa yang ada pada anak gadis ini? Dan mulai tertarik dia. Itu kan kasih. Nggak ada hubungan apa-apa. Nggak ada hubungan keluarga. Maka cewek berkata, sedangkan keluarga sendiri pun nggak begini kali mendoakan aku sampai menangis. Ini siapa anak gadis ini? Ada apa sama dia? Modal anak gadis ini adalah kasih. Selamalah Jeongi, terimanya kitab itu. Jeongi mau baca dari mulai Kejadian, ya. Lalu kata perempuan ini, Pak Jo, nggak usah dari Kejadian, Bapak baca aja langsung dari Perjanjian Baru Matius sampai Yohanes. Tiap hari baca. Dibaca Matius pasal 1. Silsilah Tuhan Yesus. Ini kayak buku telepon. Buku telepon nih katanya. Ya begitulah. Orang dia backgroundnya bukan Kristen, saudara. Ya, kita aja Kristen banyak nggak ngerti Alkitab. Haleluya. Ini kayak buku telepon. Maksudnya apa ini? Oh ini. Nah, teruslah dia baca. Ngerti nggak ngerti baca terus. Terakhir saudaraku, ya, dia dengarlah firman Tuhan 1 Petrus 2:24. Oleh firman Yesus kamu telah sembuh. Sembuhlah dia. Amin. Amin. Ya, saya mau katakan saudaraku, apakah modal perempuan ini sampai muncul, ya Tuhan munculkan seorang hamba Tuhan besar, punya gereja terbesar waktu itu saudaraku, ya di dunia, hampir 1 juta jemaatnya saudaraku di Korea Selatan, karena kasih. Walaupun gak ada hubungan apa-apa, tapi karena kasih, maka dikatakan ya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Bukan dengan kepintaran. Gak salah kita pintar. Amin. Gak salah kita beraku cantik ganteng, saudara. Gak salah kita punya banyak harta. Gak salah, saudaraku. Itu semua berkat Tuhan. Hargakan